وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Itu tadi ya. Ketika tidak mengetahui itu, wa kana li Hashim arba'atu banin. Hashim itu punya 4 anak sebenarnya. Wahum Asad. Anak-anaknya Hashim yang ada di Mekah itu namanya Asad, kemudian Abu Saifi, kemudian Nadlah, kemudian Abdul Muttalib, yaitu Syaibah ini nanti yang dari istrinya namanya Salma ini tadi. Wa khamsu banat, ada 5 orang anak perempuan yang dimiliki oleh Hashim. Wahunna, namanya diantaranya adalah Syifa, Khalidah, Dhaifah, Ruqayyah, dan Jannah. Ini kisah yang berkenaan dengan Hashim. Nah, nanti kelanjutan ceritanya, keluarganya Hashim yang ada di Mekah nanti akhirnya mengetahui kalau Hashim itu punya anak namanya Syaibah, hasil dari pernikahan beliau dengan Salma. Nah, nanti jamaah sekalian, pada kisah-kisah selanjutnya di Sirah Nabawiyah kita akan melihat ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Nanti di Madinah itu qabilah Bani Najjar itu adalah qabilah yang paling berbahagia ketika Rasulullah SAW datang. Dan Rasulullah menginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah salah satu dari qabilah Bani Najjar. Kemudian yang hubungan kekerabatannya paling dekat nanti dengan Nabi SAW adalah Ummu Sulaim. Jadi Rasulullah itu sering ke rumahnya Ummu Sulaim, istirahat, tidur di rumahnya Ummu Sulaim, yang mana Ummu Sulaim adalah ibundanya dari Anas bin Malik. Hubungan kekerabatan ini kenapa? Karena Bani Najjar ini adalah paman-pamannya Nabi SAW. Karena tadi neneknya Nabi yang menikah dengan Hashim tadi namanya Salma itu dari Bani Najjar. Maka suatu kehormatan bagi Bani Najjar punya anak cucunya itu menjadi Nabi. Allah pilih menjadi Nabi. Nanti kisah selanjutnya detailnya akan kita pelajari insya Allah kalau sudah sampai di pembahasan hijrahnya Nabi nanti. Kemudian kisah yang kedua di sini adalah Abdul Muttalib, yaitu siapa? Syaibah yang dilahirkan ini tadi, yang dilahirkan oleh Salma di Yathrib, yang keluarganya Hashim di Makkah tidak mengetahui. Adapun Abdul Muttalib, qad alimna mimma sabaq anna siqayah wal rifadah ba'da Hashim sarat ila akhihi Al-Muttalib. Nah, setelah Hashim itu wafat di Gaza, kelanjutan tanggung jawab untuk memberikan siqayah, air minum itu kepada para pengunjung haji, para jamaah haji yang berkunjung ke Ka'bah, itu kemudian dipegang oleh saudaranya yang namanya Muttalib ibn Abdi Manaf. Wa kana syarifan muta'an dza fadlin fi qaumihi. Beliau ini memiliki kemuliaan dan kehormatan di tengah-tengah kaumnya. Kanat Quraisyun tusammihi al-Fayyad. Jadi orang-orang Quraisy memberikan gelar namanya Al-Fayyad lisakhaihi, karena dia begitu murah hatinya, begitu dermawannya, disebut Fayyad. Fayyad itu banjir. Banjir kenapa? Dia membanjiri orang itu dengan pemberian. Jadi gelar yang baik yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada Muttalib ini, saudaranya Hashim. Walamma shara Syaibah, ketika Syaibah yaitu Abdul Muttalib ini sudah sampai pada umurnya wasifan, dia sudah menjadi remaja, au fawqa dzalik, atau lebih dari umur seperti itu, sudah agak besar lagi gitu kan, ibnu sab'in au thamanin, sudah mencapai usia sekitar 7 tahun atau 8 tahun, sami'a bihi al-Muttalib. Muttalib ini mendengar kabar bahwasanya beliau punya ponaan di Madinah, yang mana ponaan ini adalah putranya Hashim dari pernikahannya dengan Salma. Farahala fi talabihi, maka beliau pergi ke Madinah, ke Yathrib, untuk mencari tahu keberadaan keponaannya ini, yang selama hampir 7 tahun, 8 tahun ini tidak diketahui satupun oleh keluarga Hashim yang berada di Mekah.
Falamma ra'ahu fadat 'ainah. Ketika ketemu, ngelihat ponaannya ini bercucuran air matanya siapa? Air matanya Muttalib ini. Teringat akan saudaranya dan rasa gembira, rasa harunya mendapati keponaannya karena saudaranya Hashim ini saudara yang dicintainya oleh Muttalib. Ketika melihat ponaannya itu gembira bercampur haru rasa beliau dan kemudian beliau menangis. Wa dhammahu, segera dipeluknya keponaannya itu, wa ardafahu ala rahilatihi, kemudian diboncengnya di belakang kendaraannya yang sedang ditungganginya ketika itu. Ketika digonceng, ingin dibonceng, ayo nak naik sama paman di sini. Enggak mau. Syaibah ini tadi enggak mau. Famtana'a hatta ta'dzana lahu ummuhu. Saya enggak mau sampai ibu saya mengizinkan. Fasa'alaha al-Muttalib. Kemudian Muttalib minta kepada ibunya Salma itu, antursilahu ma'ahu, minta bahwasanya tolong izinkan anakmu ini ikut saya ke Mekah. Salma enggak mau. Famtana'at, Salma tidak memberikan. Enggak, ini anakku, aku yang ngasuh di sini. Tapi Muttalib kemudian menyampaikan kepada Salma, innama yamdi ila milki abihi, ini saya bawa ke Mekah untuk menjadi pewaris bapaknya. Wa ila haramillah, warisan bapaknya itu adalah pelayanan terhadap haramillah, pelayanan terhadap Baitullahil Haram. Ketika mendengar alasan yang demikian, bahwasanya anaknya itu adalah pelayan tanah haram nanti, untuk melanjutkan tugas ayahnya dulu, barulah diizinkan oleh Salma. Fa'adzinat lahu, diberikan izin. Faqadima bihi Makkata murtifahu ala ba'irihi. Maka datanglah Muttalib ini dengan membonceng Syaibah tadi di belakangnya. Dibonceng, naik kendaraannya, dibonceng di belakangnya. Faqalan nas, maka ketika orang-orang melihat Muttalib itu membawa anak kecil di belakangnya, disangkakan oleh orang-orang apa? Ini budaknya Muttalib. Maka disebutlah oleh orang-orangnya, hadza Abdul Muttalib, ini budaknya Muttalib. Nah, ini kisah sebab didapatinya gelar Abdul Muttalib itu karena persangkaan orang Mekah, Muttalib ini bawa anak dari jauh, nggak tahu anaknya siapa ini kan. Ternyata dia adalah ponaannya. Orang-orang Mekah ketika itu mengatakan, hadza Abdul Muttalib, ini budaknya Muttalib. Maka dibantah ucapan tersebut oleh Muttalib sendiri. Muttalib mengatakan, waihakum, celakalah kalian gitu. Innama huwa bnu akhi, ini anak saudaraku Hashim. Wa bnu akhi Hashim. Setelah dijelaskan seperti itu, faqama indahu hatta tara'ra'a. Maka dirawatlah, diasuhlah Hashim bersama dengan Muttalib, Syaibah, bukan Hashim ya. Syaibah tadi diasuh oleh pamannya yang namanya Muttalib sampai beliau dewasa. Thumma innal Muttalib halaka biradman min ardil Yaman. Kemudian pada kelanjutan kisahnya, Muttalib ini ketika melakukan rihlah perjalanan ke mana? Ke Yaman, beliau wafat di sana, di satu wilayah yang namanya Radman. Fawaliya ba'dahu Abdul Muttalib. Maka diwarisilah kepemimpinannya Muttalib tadi dalam hal tanggung jawab melayani tamu-tamu Allah di Mekah itu yang melaksanakan ibadah haji. Tugas tanggung jawabnya selanjutnya dipegang oleh Abdul Muttalib. Fa aqama liqaumihi ma kana aba'uhu yaqumuna liqaumihim. Maka beliau melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab yang dahulu pernah diemban oleh Muttalib dan oleh kakeknya yaitu oleh ayahnya yaitu Hashim, dilaksanakan oleh Abdul Muttalib itu tadi. Wa syarafa fi qaumihi syarafan lam yablughu ahadun min abaihi. Beliau mencapai suatu kemuliaan yang mana kemuliaan tersebut belum pernah didapati oleh ayah-ayahnya, oleh Hashim maupun pamannya yaitu Muttalib itu. Wa ahabbahu qaumuhu, dicintai oleh kaumnya, wa 'azuma khataruhu fihim. Haibahnya, wibawanya itu menjadi agung di tengah-tengah kaumnya. Ini kisah yang berkenaan dengan Abdul Muttalib. Ada waktu berapa? Oh, masih panjang. Kita lanjutkan kisahnya.
Tadi ketika Muttalib itu wafat, walamma matal Muttalib, ketika wafat Muttalib, wathaba Naufal ala arkahi Abdul Muttalib faghasabahu iyyaha. Naufal itu saudaranya Muttalib, masih anaknya Abdul Manaf juga, Naufal bin Abdi Manaf, itu merampas bagian wilayah sahah itu seperti ruangan yang khusus bagi Muttalib itu, yang diwariskan kepada Abdul Muttalib, itu dirampas oleh siapa? Oleh Naufal. Ketika dirampas oleh Naufal, Abdul Muttalib itu menuntut haknya. Ini tanah warisanku, tempat ini tempat warisanku, kembalikan kepadaku. Nggak mau Naufal, pamannya sendiri Naufal nggak mau. Fasa'ala rijalan min Quraisyin an-nusrata ala ammihi, meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy untuk menolong dia menegakkan keadilan, mengembalikan haknya yang diambil pamannya ini, gitu kan. Tapi orang-orang Quraisy nggak ada yang berani. Faqalu la nudkhilu bainaka wa baina ammika, kita nggak mau ikut campur urusan ente sama urusan paman ente, nggak berani. Maka yang dilakukan Abdul Muttalib apa? Fakataba ila akhwalihi min Bani Najjar, beliau tulis surat kepada paman-pamannya dari Bani Najjar. Karena paman-pamannya itu yaitu saudara ibunya. Kan ibunya tadi Salma. Nah, saudara-saudara ibunya itu dari Bani Najjar tulis surat minta bantuan ini apa? Tanahnya ini dirampas sama Naufal, diserobot gitu kan. Ketika diserobot kelanjutan ceritanya, wasara khaluhu Abu Sa'ad ibn Adi fi thamanina rakiban, maka berangkatlah paman beliau yang namanya Abu Sa'ad ibn Adi membawa 80 orang penunggang kuda untuk membela keponakannya yang haknya itu dirampas sama pamannya Naufal itu tadi. Hatta nazala bil Abtah min Makkah, sampai di tempat yang namanya Abtah di wilayah Mekah. Fatalaqahu Abdul Muttalib, Abdul Muttalib baru menemui pamannya itu. Faqala al-manzil ya khal, silahkan turun wahai pamanku, ayo istirahat nginap dulu di rumah saya. Faqala, maka pamannya tadi yang namanya Abu Sa'ad ibn Adi, la wallahi, tidak demi Allah, hatta alqa Naufalan, sebelum saya ketemu sama Naufal ini yang merampas tempat kamu ini. Arkah itu kalau diartikan secara bahasa tiang. Tiang itu apa ya? Tiang balairung, tempat pertemuan yang sebelumnya dimiliki Muttalib dan diberikan kepada Abdul Muttalib itu sebagai apa? Sebagai warisan dari ayahnya, itu diambil sama pamannya itu tadi. Enggak, sebelum saya ketemu Naufal. Mana sih yang namanya orangnya Naufal ini? Tsumma aqbala fawaqafa Naufal, baru melanjutkan perjalanan sampai ketemu Naufal. Di mana Naufal ketika itu? Wa huwa jalisun fil hajar ma'a masyayikhi Quraisy, lagi duduk-duduk di samping Hajarul Aswad, di samping Ka'bah bersama dengan petinggi-petinggi Quraisy pada saat itu. Fasalla Abu Sa'ad saifahu, dikeluarkan pedangnya ini, dihunuskan. Cek gitu kan. Faqala, maka Abu Sa'ad ibn Adi tadi, pamannya Syaibah, pamannya Abdul Muttalib, mengatakan, wa rabbil baiti la in lam tarudda ala bni ukhti arkahahu la umakkinanna minka hadzas saif. Demi Allah, pemilik Ka'bah ini, kalau kamu enggak mengembalikan arkahnya atau ruangannya tempatnya Abdul Muttalib tadi, ini pedang ini saya cucuk ke kamu gitu kan. Sambil ditodongkan begitu pedangnya kepada Naufal. Orang-orang Quraisy nggak ada yang berani itu diem. Karena memang Naufal yang salah kan pada saat itu kan. Memang Naufal yang salah merampas haknya ponaannya itu tadi kan. Faqala radattuha alaihi, iya aku kembalikan. Radattuha alaihi. Fa asyhada alaihi masyayikh Quraisy. Jadi ketika sudah dikembalikan itu, orang-orang Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy di situ sudah menyaksikan bahwasanya Naufal sudah mengembalikan hak dari keponakannya itu, yaitu Abdul Muttalib.
Thumma nazala ala Abdul Muttalib, baru disinilah beliau nginap di rumahnya Abdul Muttalib. Fa'aqama indahu thalatha, nginap selama 3 hari di sana. Thumma i'tamara, kemudian beliau berumrah, wa raja'a ilal Madinah, dan kembali ke Madinah. Falamma jara dzalika halafa Naufal bani Abdisyam ibn Abdi Manaf ala bani Hashim. Ketika peristiwa ini terjadi, disinilah nanti mulainya permusuhannya antara Naufal dengan keturunannya Bani Hashim. Naufal itu meminta kongsi persekutuan dengan Abdusyam. Abdusyam ini saudaranya juga, sama-sama anaknya Abdul Manaf. Nanti Abdusyam ini yang punya putra namanya Umayyah. Umayyah yang punya putra namanya Harb. Harb nanti punya putra Abu Sufyan. Abu Sufyan dia dari Bani Abdisyams. Nah, jadi anaknya Abdul Manaf nanti akan menjadi dua kubu. Kubu yang pertama yaitu Hashim dengan Muttalib. Keturunannya Bani Hashim dan keturunannya Muttalib ini begini. Saling menguatkan satu sama lain. Nah, adapun nanti Abdusyam dengan Naufal, keturunannya nanti juga begini gitu kan. Yang mana kedua-duanya nanti bersaing. Nah, semenjak peristiwa ini bahwasanya Abdul Muttalib dapat bantuan dari pamannya itu tadi. Nah, sampai di sini kisah kepahlawanan paman-pamannya Abdul Muttalib di sini untuk membela hak keponakannya ini didengar oleh kabilah Khuza'ah. Walamma ra'at Khuza'ah nasra Bani Najjar li Abdul Muttalib qalu nahnu waladnahu kama waladtumuh. Kata Khuza'ah apa? Kami, ini kan tadi sebelumnya sudah disebutkan Abdul Muttalib itu dicintai kaumnya kan. Nah, kemudian pamannya itu dengki, dirampas hak kepemilikannya itu. Nah, orang-orang Arab yang lainnya itu mencintai siapa? Mencintai Abdul Muttalib. Banyak yang senang sama Abdul Muttalib termasuk Bani Khuza'ah. Ketika melihat Bani Najjar membelanya seperti itu, karena apa? Karena Bani Najjar adalah keluarga dari ibunya Syaibah. Bani Khuza'ah juga merasa demikian. Kami juga ikut melahirkan dia gitu loh. Kami juga ikut melahirkan Abdul Muttalib. Nahnu waladnahu, kami melahirkannya juga. Kama waladtumuhu, sebagaimana kalian wahai Bani Najjar juga melahirkan dirinya. Fanahnu ahaqqu binasrihi, kami lebih berhak untuk menolong Abdul Muttalib. Kenapa demikian? Wa dzalika anna ummu Abdi Manaf minhum, karena ibunya Abdul Manaf, kakeknya lagi yang kakeknya dari ayah dari Hashim. Abdul Manaf ini dilahirkan dari seorang ibu, dia wanita dari Bani Khuza'ah. Kalau begitu kami lebih berhak menolong Abdul Muttalib karena neneknya lebih tua lagi, yaitu dari Khuza'ah. Kalau neneknya yang ini saja kalian sebagai Bani Najjar menolongnya, kami juga akan menolongnya. Fadakhalu Darun Nadwah, kemudian masuk kepada Darun Nadwah, tempat pertemuan orang-orang Quraisy secara umum. Wahalafu Bani Hashim, disitulah kemudian terjadi perjanjian persekutuan antara Bani Hashim dengan Khuza'ah ala Bani Abdisyam wa Naufal, untuk membela Bani Hashim kalau nanti suatu saat Bani Abdisyam dengan Bani Naufal ini mencederai dan merampas hak-haknya Bani Hashim. Wa hadzal hilfu huwa alladhi sara sababan li fathi Makkah kama sayati. Perjanjian damai ini, yaitu perjanjian persekutuan antara Khuza'ah dengan Bani Hashim ini nanti akan ada hubungannya dengan peristiwa Fathu Makkah. Yang mana nanti di peristiwa Fathu Makkah, Bani Khuza'ah itu diserang sama Bani Bakr. Di situ yang menjadi sebab Nabi SAW nanti menegakkan hujahnya bahwasanya Makkah memang sudah harus dibebaskan. Terjadi Fathu Makkah, nanti kisahnya akan berlanjut lagi. Nah, ini yang dapat kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini. Insya Allah nanti kisah-kisah yang ada ini satu dengan yang lainnya itu saling terkait satu sama lain. Jadi kalau sebagian dari kita nanti melihat Sirah Nabawiyah itu sepenggal-sepenggal saja pada episodenya dan belum melihat episode sebelumnya, itu nanti akan kurang mudeng, akan kurang nyambung gitu. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu kan?
Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.